Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa STI Pancastia Banjarmasin ingin sedikit menjelaskan teori akuntansi tentang akuntansi sosial ekonomi. Referensinya dari buku Sofyan Syafri Harahap. Baik, kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nelina Purnamasari, NPM 1811322014608, dan teman saya yang bernama Yuli Damaskura, NPM 1811322014622. Baik, agenda yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengantar, yang kedua timbulnya SEA, ketiga definisi SEA, 4 pendorong munculnya SEA, 5 konsep SEA, 6 perusahaan, keterlibatan perusahaan, 7 pro kontra tanggung jawab sosial perusahaan, 8 tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, dan yang ke-9 pelaporan. Oke, kita masuk ke pengantar ya. Jadi buat kalian yang belum tahu kepanjangan SEA itu kepanjangan dari Social Economic Accounting. Nah, ilmu ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek sosial benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh suatu lembaga. Nah, pengukuran ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik itu perusahaan atau yang lain, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Di slide ini kita akan membahas timbulnya Social Economic Accounting. Menurut Belkui, SEA halaman 3, saya sampaikan bahwa salah satu alasan yang paling kuat atas ketiadaan respon kita terhadap isu penyakit sosial itu dan penyebab kebingungan kita terhadap penyelesaiannya adalah ketiadaan ukuran kualitas. Nah, dalam kemajuan industri setelah Perang Dunia Kedua dan munculnya negara sebagai aktor dalam peningkatan kualitas hidup, menimbulkan berbagai macam isu yang justru dapat juga merusak kualitas hidup. Hal itu menjadi sorotan para ahli dan para pengambil keputusan, karena salah satu kesulitan yang dihadapi dalam menilai penyakit sosial ini adalah ketiadaan media pengukur arithmetic of quality. Ukuran itu sangat penting sehingga setiap unit pemerintah maupun perusahaan mengetahui berapa jauh efek kegiatan lembaganya mempengaruhi kualitas hidup manusia. Selanjutnya membahas tentang definisi Social Economic Accounting. Nah, di Social Economic Accounting ini merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi dan sering ditafsirkan sama dengan Social Accounting yang dihubungkan dengan National Income Accounting. Menurut Ahmed Belkhawi dalam bukunya tentang Social Economic Accounting, beliau menyatakan bahwa Social Economic Accounting itu timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, dan ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis, pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro, bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara, mencakup social accounting dan reporting peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro, bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya yang mencakup finansial dan managerial, social accounting, social auditing. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa Social Economic Accounting itu sebagai Social Responsibility Accounting. Social Economic Accounting ini tidak sama dengan Social Accounting yang pengertiannya adalah pengukuran mengenai bagaimana efisiensi suatu sistem ekonomi berfungsi dan memberikan data periodik yang menyangkut indikasi posisi suatu negara, menyangkut ukuran externalities itu. Social accounting ini sering juga disebut national income accounting atau macro social economic accounting.
Selanjutnya membahas tentang pendorong munculnya social economic accounting. Timbulnya kementerian atau departemen unit pemerintahan yang mengurus lingkungan hidup juga sejalan dengan kemunculan social economic accounting. Kecenderungan ini semua dapat kita lihat dari beberapa paradigma. Yang pertama itu adalah kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial. Sejarah ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya hanya dapat lahir dari sikap kerjasama antar unit-unit masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan. Dalam literatur paradigma ini itu dikenal dengan human exceptionalism paradigma menuju the new environment paradigma. Paradigma yang pertama menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik di bumi yang memiliki kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan makhluk lain. Sebaliknya, paradigma yang terakhir itu menganggap bahwa manusia adalah makhluk di antara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab akibat dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomik, ataupun politik. Yang ketiga, perspektif ekosistem. Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi, profit maximization menimbulkan krisis ekosistem. Gejala ini menaruh perhatian para ahli sehingga muncul kelompok-kelompok yang menamakan dirinya penyelamat lingkungan seperti Greenpeace, lembaga konsumen, dan lain-lain. Salah satu kelompok tingkat dunia yang menaruh perhatian terhadap ekosistem ini adalah Club of Rome yang terkenal dengan pendapatnya Limits to Growth. Salah satu putra terbaik kita, almarhum Dr. Sojatmoko, mantan rektor Universitas PBB di Jepang, termasuk salah satu anggotanya. Dan paradigma yang terakhir itu adalah yang keempat, ekonomisasi versus sosialisasi. Ekonomisasi itu mengarahkan perhatian hanya kepada kepuasan individual sebagai suatu unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, sosialisasi itu memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Nah, walaupun sosial ini belum tampak nyata, namun pengaruh pemerintah dan tekanan sosial cenderung menguntungkan kepentingan sosial. Akhirnya, perlu alat ukur sampai seberapa jauh sih pengaruh perusahaan terhadap masyarakat. Dalam konsep SEA, hal yang diungkapkannya ialah yang pertama, itu ada lingkungan, kedua energi, ketiga praktik usaha yang fair, keempat sumber tenaga manusia, 5 keterlibatan terhadap masyarakat, dan terakhir yaitu produksi. Perusahaan dan keterlibatan perusahaan. Ada beberapa model dan kecenderungan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Sepanjang penelitian kepustakaan, ada 3 pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Model yang pertama ialah model klasik. Pendapat ini yang berkembang pada abad ke-19 bertitik tolak pada konsep persaingan sempurna, di mana perilaku ekonomi terpisah dan berbeda dengan bentuk dan jenis perilaku yang lain. Tujuan perusahaan hanya untuk mencari untung yang sebesar-besarnya. Model yang kedua adalah model manajemen. Pendapat ini timbul sekitar tahun 1930 setelah muncul tantangan baru dari perusahaan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan keadaan sebelumnya yang diwarnai oleh pemikiran model klasik. Menurut pendapat ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan tersendiri. Model yang ketiga ialah model lingkungan sosial. Model ini menekankan bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan atau bersumber dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori atau model klasik. Yang keempat ialah ke arah eksistensi, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam literatur telah
membahas tentang sikap perusahaan terhadap etika dan tanggung jawab sosial, mulai dari tanpa keterlibatan terbatas, sampai kepada keterlibatan total terhadap lingkungan sosialnya. Pro kontra tanggung jawab sosial perusahaan. Di pihak lain, alasan para penentang yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah yang pertama, mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba. Ini akan menimbulkan pemborosan. Yang kedua, memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya. Yang ketiga, dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang monolitik, bukan yang bersifat pluralistik. Yang keempat, keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir, keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks memerlukan tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Tanggung jawab sosial dan etika perusahaan di Indonesia sebenarnya tak perlu dilakukan lagi. Hal ini terbukti dari keterlibatan perusahaan, baik langsung maupun melalui jalur pemerintah atau badan-badan sosial dalam mengatasi penyakit sosial dan memperbaiki atau membantu sarana dan kegiatan sosial, seperti mensponsori kegiatan olahraga, pembersihan polusi dan air limbah, membantu korban bencana alam, mendirikan sarana pendidikan, kesehatan, membantu atau melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, MTQ, perkabaran Injil, beasiswa, dan pengembangan karir. Bahkan kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Undang-undang ini kemudian diubah dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan topik yang sama. Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap ulah sebagian perusahaan yang merugikan kepentingan sosial. Baik, pada slide terakhir ini menjelaskan tentang pelaporan. Untuk melaporkan aspek sosial ekonomi yang diakibatkan perusahaan, ada beberapa teknik pelaporan SEA. Misalnya, ini dari Dealer pada tahun 1970 mengungkapkan tekniknya. Itu yang pertama, pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya. Yang kedua, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan ketiga, dibuat dalam perkiraan tambahan. Misalnya ini melalui adanya perkiraan atau akun, penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Pelaporan dalam SEA berarti memuat informasi yang menyangkut dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian atau penjelasan dari materi yang kami sampaikan tadi. Mohon maaf. Dan semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.